coba Juliana. 400 lebih di sana guys. Mau kenalan Ya kakak Aku Juliana dari Iya. mana? Dari tadi. Iya. Mau PK kita Kak Juliana? Mau Bang Faruk, itu penontonnya banyak amat Bang Faruk, kenalan Oh, masih sedikit ini. Biasa penonton Bang Faruk itu 2K, Wih, 3K. mantap jasa Bang Faruk. Mau kenalan sama sebelah anak rantau pausnya jangan lupa. Guys, kita Kalau main boleh dulu, tahu nih guys. Kak Juliana Iklan, ini, Kak Juliana ini maaf ya, Chinese ya. Triple gas. Kak Juliananya Chinese bukan? Ih, sebelah aduh. Gimana? Aku Indonesia no. Oh, Aku Indonesia no. suku apa? Triple gas kali 3 gas kali lemparan aja guys. Aku Suku apa? Suku barbar. Hah? Suku barbar. Suku barbar. Bandar. Barbar. Kita nggak boleh ngomongin gitu loh Bang Faruk, nggak boleh loh. Itu masuk ke pelanggaran. Tidak, mana tahu orang Batak juga. Saya bisa Marta Rombo gitu. Cair drong diberkatilah Pak Ahmad. Sebelah nggak ada yang mau kenalan sama Juliana. Faruk, Gitu, marilah. makanya kakak dengar saya. Kakak kalau mau dapat netizen saya, kakak ikuti instruksi saya, gitu loh. Tengok nih ya, saya teriak nih. Saya teriak cair drong, pasti saya dikasih. Insya Allah saya akan dikasih koin, tengok ya. Tapi harus kayak gini, Apa tengok. itu artinya? Apa artinya dulu? Jadi aku punya teman si Gondrong. Satu. Aku punya teman si Gondrong. Jadi si Gondrong ini sosok figur yang disukai oleh teman-teman. Ani Hanoi. Jadi kalau aku sebut dia, teman-teman itu kasih giftnya. 4 tahun Tengok guys, ya. dua lagi guys. Tengok nih, saya tonjolkan ini. Kalau kakak katakan seperti ini, kakak pun dikasih gift. Nah. Thank you anak rantau. Cair drong. Kali dua guys. Makasih Kak Hani, berkat Kali ya. Hani. Ah, ini tahu dikasih kan. Cair Iya. drong. Awas kalau aku nggak dikasih ya. Tidak anak-anakmu paman. Coba kakak yang bilang. Ah, lain dong. Mana nggak ada. Makanya kakak ikuti petunjuk dari saya. Udah Cara tadi bilangnya cair gini, dong. tengok gini, tengok. Cara bilangnya gini. Cair drong. Coba silakan. Cair dong. Ah, boleh, nggak bisa. Dia udah cair. Nah ini kan cair drong diberkatilah. Terima kasih Bang. Cair kan? Bener kan cair? Oh cair drong. Oh iya. Cair drong. Gitu dia bilangnya. Apa itu? Ya Mama Sofi makasih. Oh post deh. Aku punya teman. Gini Kak Juliana. Cair botak. Aku punya teman. Ya. Temanku ini Ya. si Gondrong nggak berbaju dan nggak bercelana. Jadi teman-teman itu ngefans nengok dia. Kakak nggak Itu. kenal temanku itu? Ra, kenalan atuh cair drong. Hani. Drong apa dong? Ah masa bedanya jauh? Mana udah cair Drong, dong? drong itu singkatan dari gondrong. Gondrong. Oh gitu. Terus yang Temanku ini cairnya apa? rambutnya gondrong. Hah? Dia punya cair gitu. Cair itu maksudnya gini. Cair itu maksudnya dapet gitu loh. Oh, kirain dia punya cair. Bukan. Kalau dia punya itu nggak bisa cair karena nggak bisa dipakai. Masalahnya gini Kak Juliana, umur dia udah 30-an tapi nggak kawin-kawin. Walalalala. Coba suruh Menurut kakak- ikat rambutnya dulu kali. Menurut kakak normal nggak dia itu? Nggak pernah dekat sama perempuan lagi dia. Menurut kakak Rantau ini normal bagaimana? nggak? Hah?
Waduh. Cair dong. Oh gitu. Kak Arjun, makasih teman-teman semua. Waduh, masa sih? Emang di Arab ada batu? Calonnya udah ada belum calonnya bang katanya? Calon apa? Gak ada perempuan yang pernah deket sama si Gondrong itu, nggak pernah ada. Nggak ada yang kuat kah? Masa beneran Kak Yusuf? Kak Yusuf ngomongnya jangan berkali-kali, nanti aku kena spam. Lagi bang, lagi. Nanti aku cair lagi pokoknya ya. Tapi gini ya, kali ini kalau kakak kalah, saya minta kakak baca sesuatu gimana? Oh mak, tapi jangan mantra ya. Bukan. Udah kita layar guys, kompak-kompak guys. Oke? Supaya permainannya itu lebih menantang, kakak minta poin berapa? Supaya kakak kerja, ikut challenge. Oh mak, akunya atau di room sananya? Saya poin berapa supaya kakak bisa saya suruh kerja? Nggak usah lah, aku kalah juga udah. Itu banyak, ada triple gas itu banyak 400 lebih, aku nggak ada apa-apanya ini. Bukan Kangon. Iya, itu ST. Triple gas, ketiga guys. Kak Juliana Muslim ya? Bukan. Oh bukan. Oh kakak bukan Muslim. Bukan. Apa Buddha? Bukan, Kristen. Oh. Oh masa? Aku cairkan dulu kak ya, Kak Juliana ya. Cair drone. Aku mana nggak cair? Datang kalian ya. Loh, mana gift-nya nggak datang kalian ya? Jangan sampai aku lupa, aku laporkan kalian nanti sama si Gondrong ya. Cair drone. Nih. 10 2 kali, tahu nih, aku laporkan kalian nanti. 10 guys, 10 mawar guys. Cair drone. Aduh. Nggak ada cair-cairnya ya. Itu. Makasih. Iya, ada 2 kali panggil Gondrongnya ya. Ketiga kali. Terima kasih kamu udah makasih. Udah gak betul lagi kalian. Lemah kau lemah. Udah nggak cair, udah 3 kental. kali loh. Belum dapat BLT itu rupanya, belum dapat BLT kalian. Biar seru ini weh, bantulah. Kenapa jadi pada ngoceh di sini weh? Diberkatilah Bang Helmi. Makasih Kaura, berkah Kaura. Jadi udah menang aku ini kak. Cair drong, diberkatilah anak-anakmu Bang Bro. Diberkatilah Iya. SMD. Ini aku blokir nih. Kenapa jadi ngomongnya begituan sih? Siapa kak? Ini nih dari sebelah. Ngomong apa sih? Agama, ngomongin agama jadinya. Oh, jangan gitu, jangan ngomong yang enggak teman-teman. Jangan. Kita seru-seruan aja ya kan Kak Juliana kan? Iya, seru-seruan aja kita kan. Pada ngomongin begini. Iya. Ya udah aku blokir. Itu netizenku itu. Jadinya. Hatersku mungkin. Iya. Yang bagus-bagus aja yang masuk ke sini lah, yang jelek-jelek jangan ke sebelah aja. Kalau dia sudah terbiasa, kalau aku belum, maaf ya. Iya Kak, sorry, sudah. Masa kakak gitu, yang jelek-jelek jangan ke sini ke sana aja kakak bilang. Yang berasa bagus boleh ke sini. Masa kakak seneng yang jelek-jelek diarahkan kemari, jangan gitulah. Lah kau ini Sama-sama. macam-macam.
Yang jelek jangan Iya, kesini dan juga aku jangan sini kesana. cinta damai guys, jangan ngomong macam-macam ya guys. Iya jangan, nggak boleh. Itulah dari sebelah weh ngomongnya macam-macam weh. Belum tentu juga mereka dari sebelah lo kak. Itu dia pertamanya cair drong dulu. Oh, Ya. dia berarti kenal si Gondrong itu. Kenal dia sama temanku si Gondrong itu. Ya, yang jelek ke Bang Faruk aja ya. Yang bagus kesini nggak apa-apa. Ya teman-teman, 20 detik terakhir. Bang Anton, Hati-hati, teman-teman. Caleb Juli. Ini kakak ini Weh, orang ujung, agensi weh, nih. ujung. Orang agensi nih. Orang agensi itu biasanya ada kejutan itu. Mustahil dia nih nggak Oh, punya iya. spender, mustahil. Orang agensi dia terkenal mustahil nggak punya spender, ceritanya. teman-teman. Jaga, Bang Julian. dijaga. Emang dia Dijaga. terkenal apa? Terkenal ini ya, biang korek ya. Thank you, berkah. Oke, sesuai kesepakatan kakak ya. Opo. Bang Faruk minta kakak baca ini aja, nggak boleh baca yang jelek-jelek ya. Oh gitu. Gak kelihatan. Ini nampak? Aku buka kacamata. Apa itu? Itu kata-kata apa itu? Setelah aku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenang beraneka warna dari Mesir membaringkanku. Setelah aku taburi dengan mur gaharu dan kayu manis, marilah kita memuaskan berai hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak nyanyi. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Udah, Pernah baca kali dua sebelumnya? guys. Sebelumnya Udah. pernah baca ini? Belum. Kak Cinta, Elep Juli, Kak Cinta. Belum pernah baca kakak itu? Belum. Kakak tahu nggak itu tertulis di mana? Amsal. Iya, Amsal itu bagian dari Bible bukan? Iya, kenapa? Berarti memang kakak seumur hidup belum pernah baca itu kakak ya? Emang kenapa? Pendapatnya gimana dengan tulisan itu tadi? Gini loh, gini, zaman dulu itu gini, ini kita kan kita ngomongin perjanjian lama ya. Jadi kalau Iya. perjanjian lama itu ibarat kata gini loh, di mana orang-orang tuh yang nggak ngerti yang namanya ini apa itu apa, semua jadi ditulis gitu loh. Jadi intinya buat orang-orang yang dulu itu seperti gini lah, aturan-aturan kalau orang ini nanti hasilnya gimana, orang ini ntar gimana. Kan banyak, bukan hanya soal itu doang gitu loh yang diatur di Alkitab perjanjian lama itu. Jadi dia bukan aturan, jadi semestinya atau seharusnya apa, mungkin kalau dulu kalau hidup tanpa aturan kan pasti kita semua kan bingung ya harus apa. Kan kayak dulu ada kejadian kalau misalnya membunuh orang secara tidak sengaja harus diapain, terus kalau misalnya sengaja hukumannya apa, itu semua kan tertulis juga gitu loh, semuanya tertulis juga gitu loh. Jadi intinya kalau perjanjian lama itu cuman seperti apa ya, ya norma gitu. Jadi ada buat ngerayu, ada sistem ngerayu, diajarin semua di situ ada. Di Kidung Agung juga ada. Kidung Agung apalagi banyak tentang yang namanya merayu, ada kata-kata kayak gitu juga ada gitu. Iya. Yang mau saya tanyakan tuh gini loh kakak. Dua mawar Saya deh. tahu itu mungkin menceritakan tentang kisah di masa lampau kan, perbuatan orang-orang pada masa lampau gitu loh. Cuman kalau kita kembalikan kepada akhlak di zaman sekarang, ya kita analogikan. Iya. Contoh nih, kakak di masa muda dulu pernah kakak melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kan? Apakah mungkin kakak menceritakan perbuatan kakak yang pernah kakak lakukan tidak baik itu kepada anaknya kakak secara sedetail mungkin? Dengan cara contoh gini, aku dulu nak pernah jahat, jadi kubukalah dulu apaku depan laki-laki, kubukalah iniku, lalu kami saling begini-begini. Apakah mungkin? Nggak, apakah mungkin? Kan nggak mungkin kan? Pasti kakak akan berupaya menyampaikan itu yang jadi apa? Ketika kakak menyampaikan, poinnya yang sampai kepada anak kakak, informasi yang pentingnya sampai kepada anak kakak bahwasanya kakak pernah melakukan kesalahan, itulah poinnya. Tanpa harus kakak jelaskan sesuatu yang vulgar itu tadi kepada anaknya kakak.
Kalau kakak nggak jelaskan pun sesuatu yang vulgar itu tadi tentang kepada anak kakak pun taunya kakak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu juga lah yang saya bahas tadi di dalam kitab Amsal. Jika memang kitab Amsal itu bahagian dari firman Tuhan, apa manfaatnya Tuhan menyampaikan hal yang tidak senonoh seperti itu? Sementara di dalam kitab Keluaran sudah ada ketentuan jangan berzinah. Kita manusia memahami ketika ada aturan jangan berzina, udah tahu kita kan, gitu loh. Seperti apa zinah itu tadi? Jadi kenapa harus diceritakan hal-hal yang vulgar seperti itu tadi? Yang saya tanyakan, apa manfaatnya kisah itu diceritakan? Karena apa? Ketika diceritakan, saya rasa dan orang-orang yang beradab, berakhlak merasa ayat itu tidak pantas dibacakan di muka umum, apalagi di depan anak-anak, betul? Betul nggak? Pantas nggak depan anak kakak bacakan ayat itu? Pantas nggak? Tapi kan yang nulis kitab itu juga bukan Tuhan sendiri, yang nulis kitab kan perkumpulan daripada orang-orang dulu, saksi-saksi mereka gitu loh. Jadi iya, tapi yang saya bahas ini kan sumbernya. Si penulis ini menuliskan ini bersumber dari mana? Iya, jangan bahas agama lah, aku takut lah. Enggak, nanti aku kena ban. Kita tukar pikiran saja, Kak. Kita tidak merendahkan yang lain dan lainnya gitu loh. Aduh. Udah di taping dari bawah itu, Bang. Di taping dari bawah. Turun aja katanya, turun aja dari taping itu. Ada. Pandai kalau kamu pandai, ayo di room Superboy kalau kamu pandai. Apa Dinda? Ayo kalau kamu pandai, ayo di room Superboy kalau kamu pandai. Kalau kamu pandai, kenapa harus ke room Superboy? Ayo di room Superboy kalau kamu pandai. Gak ada ilmu. Iya, kalau kau pandai, kenapa harus ke room Superboy? Di sini aja kenapa, Dinda? Botol, biar aku botol. Udah, aku datang ke rumahmu, gimana? Di teras rumahmu kita diskusinya gimana? Lucu kan? Kalau kau memang pandai, ayo ke room Superboy. Ya boleh sih aku bertanya balik. Kalau kau memang pandai, kenapa harus ke roomnya Superboy? Kok gitu, Klenten? Ayo ke room netral. Di mana? Room Superboy, dia juga yang nunjuk. Netral apa itu? Netral itu bukan aku yang nunjuk, bukan juga kau yang nunjuk tempatnya. Ini kok cerita netral, tapi kau yang nunjuk tempatnya. Kalau memang kau merasa punya ilmu, ya kan? Kau yakin kau punya ilmu dan cerdas, wallahi, aku siap datang ke teras rumahmu untuk berdiskusi. Ngapain harus ke room Superboy? Panggil pendeta-pendetamu, ya, master-master Biblemu, hadirkan di situ semua, gitu loh. Aku datang, DM aja alamatmu, datang aku. Kau yang lebih lagi di depan Polda manapun, aku siap ya. Di situ kita diskusi. Kenapa harus ke room Superboy? Bagaimana si Superboy yang bisa menentukan siapa pemenang dari diskusi, sementara kita sendiri nggak tahu kapasitas dia. Apa kapasitas yang dia miliki tentang pemahaman Quran? Apa kapasitas dia tentang pemahaman hadis? Apa kapasitas dia dalam pemahaman Bible? Dia pula yang jadi wasit. Kan ada yang nggak beres. Gitu loh. Sama halnya. Gitu loh. Bertanding ini tanding bela diri MMA. Ya kan? Yang sebelah kiri dari bela diri Muay Thai, sebelah kanan disiplin ilmu karate. Wasitnya pemain catur. Yang jadi wasit pemain catur. Juri A pemain bulu tangkis. Juru B itu pemain tenis meja. Juri C pemain sepak takraw. Nyambung nggak acara itu? Ini enggak aja. Kalau memang mau netral, aku udah tunjuk sama kalian. Di mana kita? Di Komal Bili Yahudi.
Karena apa? Dia pegang kitab Taurat yang diyakini Tauratnya Musa. Kalau kau berbicara tentang Tauratnya Musa, atau kau berbicara tentang kitabnya Yahudi yaitu Tanak yang terdiri dari Taurat, Nefim dan Ketuvim, dia tahu. Kalau kau berbohong, gitu loh. Dia memahami. Billy Yahudi yang gondrong itu, Bang, pemain gitar itu, kenapa nggak ke situ? Ya enggak aja. Iya, itu baru netral. Dia Yahudi. Dia on cam. Dia jelas dia on cam. Dia bukan Oten, dia juga bukan Islam. Dia Yahudi. Cocok. Ini netral ke room Superboy. Gini aja, kalian yang menyuruh aku ke room Superboy. Berdua kalian sama Superboy lawan aku, ayo. Kita mal Superboy. Limanya dia jadi juri itu. Sekalian aja berdua kalian sama Superboy lawan aku, ayo. Nggak aja kalian. Iya, ketemu Billy Oten nggak bisa ngibul, nggak bisa. Billy punya Tanak, punya dia Tanak. Billy Taurat lisannya Yahudi, Talmud pun dia punya. Ngomonglah kalian tentang Taurat nama dia, ngomonglah. Komal Billy aja, Bang. Iya, dari dulu udah aku bilang ke Komal Billy. Kalau enggak, aku datang ke Komal Klienten. Bom kan ku tantang juga. Aku datang Komal kau bom. Kau bawa satu moderatormu, ku bawa satu moderatorku. Berempat kita di atas. Kalau ada pelanggaran di aku, moderatormu itu bisa mengingatkanku. Kalau ada pelanggaran di kau, moderatorku mengingatkan kau, gitu. Jangan aku naik ke atas, kau yang punya moderator, gak punya moderator, ya sama aja. Tap-tap lagi.